pagi, senang menyapa anak-anak pada pagi hari ini. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita nikmati bersama cerita pada pagi hari ini. No greater love. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Istilah kasih senantiasa kita dengar. Namun kasih seperti apakah yang dimaksudkan? Apalagi yang dimaksud dengan kasih Allah? Wah, bagaimana kita dapat mengerti akan hal itu? Nah, melalui cerita pada minggu ini, kita akan belajar bersama-sama tentang kasih Allah. Pak Kepala Sekolah, saya tidak tahan lagi dengan perilaku Andre. Kalau begini terus, saya minta pindah kelas atau saya mengundurkan diri saja, kata Pak Anwar, wali kelas 6A, dengan wajah memerah seperti kepiting rebus. Tenang Pak Anwar, kata Pak Kepala Sekolah berusaha menenangkan. Ada apa sebenarnya dengan Andre? Bapak tentu sudah tahu Andre, anak ketua yayasan itu, kata Pak Anwar sambil berapi-api. Mentang-mentang anak ketua yayasan, tingkah lakunya semakin ngelunjak dari hari ke hari. Ulangan selalu nilainya jeblok, PR tidak pernah dikerjakan, bahkan dia selalu sering bolos. Bukan itu saja, dia juga menghasut teman-teman yang lain untuk tidak mengerjakan PR. Dia bahkan berani menyembunyikan buku ajar saya sehingga saya kebingungan. Hari ini, dia malah seenaknya menaruh kaki di meja. Sungguh keterlaluan. Gumam Pak Kepala Sekolah sambil menggeleng-gelengkan kepala. Bagaimana ini Pak? Kita harus segera mengambil tindakan, tanya Pak Anwar. Terlihat sekali emosinya sudah diubun-ubun. Begini saja Pak, kata Pak Kepala Sekolah. Kalau Andre berulah lagi, kirim saja dia ke kantor saya. Biar saya yang akan menangani. Pak Anwar mendengus puas. Inilah jawaban yang dia tunggu-tunggu. Kali ini, Andre pasti akan mendapat ganjarannya. Baik Pak, jawab Pak Anwar. Dan terjadilah. Tentu tidak membutuhkan waktu lama untuk Andre dikirim ke kantor Pak Kepala Sekolah. Kali ini Andre memang sudah keterlaluan. Dia menaruh ember berisi air di pintu masuk kelas. Sehingga ketika Pak Anwar masuk, maka biur, basahlah seluruh tubuh Pak Anwar. Tanpa babi bu, Andre segera digelandang ke kantor Pak Kepala Sekolah. Dan inilah Andre, berdiri di depan meja kepala sekolah. Kepalanya melihat ke langit-langit dengan pongahnya, sementara kedua tangannya terkepal di sisi badannya. Sama sekali ia tidak terlihat tanda-tanda penyesalan di raut wajahnya. Andre, tentu Pak Anwar sudah memberitahumu bahwa kamu akan dibawa ke sini jika kamu berulah lagi, bukan? Tanya Pak Kepala Sekolah. Kenapa kamu melakukannya lagi? Andre diam 1000 bahasa. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Jadi, kamu tidak takut dihukum? Tanya Pak Kepala Sekolah. Aku tidak takut. Jawaban ini sempat membuat Pak Kepala Sekolah terhenyak. Ia pun bangkit berdiri dari kursinya. Silakan hukum aku. Laporkan saja aku pada ayah kalau Bapak mau. Sejak kecil aku sudah puas dengan segala macam hukuman, kata Andre lagi dengan ketus. Baik, jika itu maumu, kata Pak Kepala Sekolah. Ia membuka pintu dan meminta Pak Anwar yang menunggu di luar untuk masuk. Ada apa Pak? Tanya Pak Anwar. Saya mau menghukum Andre. Harap Pak Anwar menjadi saksi, kata Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah kemudian melepas ikat pinggangnya yang terbuat dari kulit dan melipatnya. Lalu menyerahkannya pada Pak Anwar dan ia pun menggulung lengan bajunya. Waduh, apa yang dilakukan Pak Kepala Sekolah ya, pikir Anwar. Baiklah Andre, Bapak tanya sekali lagi, apakah kamu tidak menyesal dan bersedia dihukum? Tanya Pak Kepala Sekolah dengan lengan baju tergulung dan memegang ikat pinggang kulit terlipat di tangannya. Silakan Bapak pukul saya tidak takut. Toh saya sudah kenyang dengan pukulan-pukulan ayah di rumah. Kata Andre menantang, bahkan memberikan tangan di depannya. Baik Andre, jika itu maumu, kata Pak Kepala Sekolah sambil menghampiri Andre. Wah, gawat ini, pikir Pak Anwar tegang.
Jadi Pak Kepala Sekolah benar-benar akan menghukum Andre. Sabuk pun terayun di udara. Andre menutup mata dan menggigit bibirnya, siap merasakan rasa sakit. Pak Anwar juga membuang muka, tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Plak! Bunyi yang sangat pedas dan keras membahana di ruangan itu. Namun aneh, Andre tidak merasakan sakit sedikit pun. Ia pun membuka matanya. Ternyata di hadapannya berdiri Pak Kepala Sekolah dengan bilur di tangan kirinya sendiri. Rupanya Pak Kepala Sekolah memukul tangannya sendiri. Apa yang? Tanya Andre bingung. Belum menyadari sepenuhnya apa yang terjadi. Demikian pula dengan Pak Anwar. Dan Pak Kepala Sekolah kembali mengayunkan ikat pinggangnya, memukul tangannya, meninggalkan bilur-bilur di tangannya. Pak Kepala Sekolah, kata Pak Anwar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bapak mengasihimu, Andre. Kamu sudah kenyang dihukum. Hidupmu penuh dengan pukulan. Karena itu, biar Bapak yang menanggungnya untukmu. Pak Kepala Sekolah memandang Andre sambil meringis menahan sakit. Betapa terkejutnya Andre dengan kata-kata Pak Kepala Sekolah. Bibirnya bergetar dan keluh. Kembali suara yang memedihkan itu membahana. Darah mulai menetes dari luka-luka di tangan Bapak Kepala Sekolah. Tidak, jangan, seru Andre. Tanpa dia sadari, air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Pak Kepala Sekolah, seru Pak Anwar. Pak Kepala Sekolah memindahkan sabuk ke tangan kirinya dan Sudah, cukup, hentikan, seru Andre. Seumur hidup ia belum pernah mendengar ada orang yang mau menanggung kesalahan orang lain, apalagi kesalahannya sendiri. Ia pun mulai terisak. Aku menyesal, Pak. Aku mohon maaf atas segala kesalahanku. Pak Kepala Sekolah tersenyum menahan sakit. Ia menghampiri Andre dan dengan lembut tangannya yang penuh dengan bilur-bilur itu memeluk Andre. Andre tak kuasa membendung air matanya. Ia menangis di pundak Bapak Kepala Sekolah. Pak Anwar yang melihat kejadian itu pun tak dapat membendung air matanya. Mulai sekarang, jangan ulangi kesalahan-kesalahanmu lagi, kata Pak Kepala Sekolah. Dan Andre pun mengangguk sambil terisak. Sejak saat itu, Andre berubah. Ia tidak lagi menjadi anak yang nakal. Pak Anwar pun tidak lagi marah-marah pada Andre, namun membimbingnya dengan sabar. Hati yang keras seperti batu akhirnya kalah oleh kelembutan kasih. Nah anak-anak, demikianlah kasih Allah. Kita manusia yang berdosa memang selayaknya dihukum. Bukankah upah dosa ialah maut? Roma 6 ayat 23. Tapi puji syukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu mengasihi kita. Ia demikian mengasihi kita. Ia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menebus kita dari dosa. Yang perlu kita lakukan sebagai tanggapannya hanya percaya kepadanya. Percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Yohanes 3 ayat 16. Dan tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang dulu pernah kita lakukan. 1 Yohanes 3 ayat 6. Pertanyaannya, maukah kamu melakukannya? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diambil dari rubrik masa kecil majalah Berita GKMI September 2015. Demikianlah cerita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semua diberkati dan makin semangat, makin setia untuk mengikuti Kristus setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. To the left, to the right, turn around and jump. Let's praise Jesus.